Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Pagi ini mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Biar Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupannya kita pagi ini, dan kita diberikan anugerah untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau membuka hati kami untuk Tuhan yang berbicara dalam hidup kami. Beri kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian sehingga kami boleh mengenal akan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan belajar tentang suatu prinsip bagaimana Anda dan saya berdoa. Tetapi kita bukan lagi berdoa untuk apa yang kita ingini, tetapi kita berdoa untuk segala sesuatu, untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk orang-orang lain yang di sekitarnya kita. Mari kita baca dulu dalam Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, Yakobus pasal 4 sampai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga di sana menjelaskan seringkali kita dalam kehidupan kita, walaupun kita anak Tuhan, kita sudah kenal Tuhan, sometimes kita nggak mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupannya kita. Ada dua alasan di sana. Yang pertama yaitu karena kita nggak berdoa. Atau alasan yang kedua, yang mungkin kita sebagai anak Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah meminta semuanya, kita sering beribadah, kita melayani Tuhan, tetapi kita merasa bahwa kita nggak dapetin apa yang dikasih, yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupannya kita. Mungkin ada hal yang kedua, yaitu di sana Yakobus katakan kita salah berdoa. Karena yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya kita. Nah, yang ingin menjadi fokusnya saya bukan berarti bahwa kita ini mungkin saya udah nggak minta untuk memuaskan hawa nafsu, tapi mungkin ada something yang harus kita perbaikin dalam kehidupannya kita. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita membaca dalam kisah di 1 Samuel pasal yang pertama. Ini cerita yang sangat terkenal, lahirnya Samuel. Mari saya akan bacakan secara singkat buat Anda. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6, saya pikir Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa baca sendiri di rumah. Kurang lebih ceritanya ada seorang laki-laki namanya Elkana, dia punya dua istri. Yang pertama adalah Penina, yang kedua adalah Hana. Penina adalah madunya, Hana adalah istri tuanya. Kemudian yang terjadi adalah Penina memiliki anak, tapi Hana nggak punya anak. Kemudian setiap tahun Elkana ini adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia selalu datang ke bait Tuhan untuk mempersembahkan korban. Di ayat yang ke-7 ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Yang saya ingin ajak Bapak Ibu dan teman-teman lihat di ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa kejadian ini bukan tahun yang pertama, tapi sudah bertahun-tahun terjadi dalam kehidupannya Hana, bahwa setiap tahun ketika Elkana datang ke bait Tuhan, dia selalu ikut ke sana, tetapi bertahun-tahun dia berdoa yang meminta anak. Tapi nggak pernah terjadi, nggak pernah dapat, nggak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Bertahun-tahun, mungkin Anda dan saya juga pernah mengalami masa-masa di mana kita berdoa minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan
minta terobosan, Tuhan minta kesembuhan, Tuhan minta pemulihan, Tuhan minta jawabanmu. Kita berdoa bertahun-tahun, tapi kita nggak dapetin jawaban itu. Tetapi suatu ketika di tahun itu ada sesuatu yang berbeda. Kemudian tadi ayat 8-10 saya sudah bacakan. Ayat yang ke-11, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah dari doanya Hana. Ayat yang ke-11, kemudian bernazarlah Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, di ayat yang ke-7 tadi kita belajar bagaimana Hana meminta kepada Tuhan bertahun-tahun tetapi nggak pernah dapat. Tapi ada satu yang menarik di ayat yang 11, tiba-tiba doanya Hana berubah. Doanya Hana ngomong, Tuhan, aku minta belas kasihanmu, aku minta engkau memperhatikan, tetapi kalau sampai engkau memberikan kepadaku seorang anak, maka aku akan memberikannya kepadamu Tuhan. Detik dia mengubah perkataan doanya. Dia nggak lagi minta Tuhan, bertahun-tahun dia minta untukku Tuhan. Aku mau punya anak Tuhan. Aku nggak sanggup lagi dipermalukan. Aku nggak sanggup lagi dihina. Aku nggak sanggup lagi ngelewatin penderitaan. Tetapi tiba-tiba ada suatu revelation yang masuk dalam kehidupannya Hana. Dia ngomong, Tuhan kali ini aku minta Tuhan. Aku nggak minta lagi untukku. Tapi kalau sampai Tuhan kasih anak dalam hidupku, aku akan berikan anak ini kepada Tuhan. Dan perubahan doa ini menjadi pintu terobosan dalam kehidupannya Hana. Kemudian di ayat 12 dan selanjutnya Anda bisa membaca bagaimana akhirnya mereka bangun pagi-pagi, mereka nyembah Tuhan. Dan ketika Elkana bersetubuh dengan istrinya, Tuhan mengingat dan Tuhan mengindahkan doanya Hana. Bertahun-tahun dia doa minta anak, tapi nggak dikabulkan. Dia selalu doa, Tuhan minta untukku Tuhan. Tapi one day dia berubah. Doa minta anak Tuhan. Tapi anak ini bukan lagi anak untukku, tetapi anak untukmu Tuhan. Aku akan mempersembahkan dia untuk kau. Dan pintu terobosan terbuka dan akhirnya lahirlah Samuel. Apakah Tuhan jahat pada waktu itu? No, Tuhan nggak pernah jahat. Tetapi Tuhan menginginkan perubahan dalam sikap hatinya kita. Seringkali kita nggak dapat karena kita salah berdoa seperti Yakobus ngomong. Kita minta untuk mementingkan hawa nafsunya kita, untuk memuaskan keinginannya kita sendiri. Kita minta sama Tuhan, Tuhan minta pemulihan untukku Tuhan. Tuhan minta berkat untukku Tuhan. Tuhan minta blessing untukku. Tuhan minta kesembuhan untukku. Tetapi ayo mari sama-sama kita mulai mengubah doanya kita, mengubah mindsetnya kita, mengubah mentalitasnya kita. Kita nggak lagi doa Tuhan bless me supaya aku bisa nikmatin semuanya. Tapi kita mulai minta sama Tuhan, Tuhan berkati Tuhan supaya aku bisa memberi untuk rumah Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya aku bisa memberkati orang lain. Tuhan berkati Tuhan supaya aku bisa jadi saluran berkat Tuhan. Tuhan bukan lagi untukku, tetapi untukmu Tuhan. Untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ini memang butuh yang namanya pengujian. Detik Hana nurut sama Tuhan. Hana komitmen akan doanya dia. Dia mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ketika Hana sudah membawa Samuel untuk dipersembahkan kepada Tuhan bertahun-tahun. Enggak setelah lewat 1 tahun kemudian Hana dapat. Tetapi lihat apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Hana. Karena Tuhan enggak pernah berhutang. 1 Samuel 2 ayat ke-20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Menurut saya ini sesuatu yang menjadi sangat terobosan. Yang awalnya Hana minta untukku Tuhan, 1 aja untukku. Gak pernah dikabulkan.
Hana mengubah mentalitas dengan Tuhan, aku minta anak untukmu Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengindahkan doanya. Di Alkitab nggak dicatat bahwa Hana minta komplain sama Tuhan. Tuhan, aku udah kasih mana bagianku. Tapi setelah bertahun-tahun lewat, Imam Eli di sana, sebagai imam di sana, dia berdoa memberkati Tuhan, biar Tuhan memberikan pengganti. Dan Tuhan nggak ngasih 1, Tuhan ngasih 5 anak kepada Hana sebagai ganti anak yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita saut sama-sama, Samuel akhirnya menjadi nabi yang ajaib, tapi Hana juga nggak kehilangan anak. Dia memiliki anak yang ajaib yang namanya Samuel, tapi dia juga diberikan 5 anak lagi sebagai pengganti, sebagai bonus daripada Tuhan. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pagi ini, kita mulai mengubah doanya kita, bukan lagi untukku, tetapi untukmu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Biar pagi ini kami mulai mengubah sikap mentalitas dalam kehidupan kami. Kami minta yang kami doakan enggak lagi untuk kami, tapi biar semuanya untukmu Tuhan. Kemuliaan untukmu Tuhan, untuk umat Tuhan, untuk orang-orang yang di sekitar kami. Sehingga kami enggak meminta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kami, memuaskan keinginannya kami, memuaskan harga diri kami, membela nama baik kami. Tapi biar semua yang kami minta kami ubah Tuhan, untukmu Tuhan, untuk kemuliaanmu, untuk namamu yang ditinggikan, namamu yang dipuji. Dan biar sungguh-sungguh Tuhan, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Makasih Tuhan, berkati setiap umatmu, biar hari ini mereka boleh berjalan dengan Tuhan semakin ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.